Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kita berada, kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mengandalkan Ia dalam segala hal, menjadi pribadi yang taat dan terlebih melakukan akan kehendak-Nya. Bapak Ibu terkasih, hari ini kembali kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 bagian A. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Kami kembali dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati yang hadir, menuntun kami kepada kebenaran, dan menjadikan kami pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Berkati hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi dari kuasa dan kasih Allah itu sendiri. Biarlah melalui kisah Naaman, kami semua boleh melihat betapa besar anugerah-Mu, dan bagaimana Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 bagian A. Dengan judul bagi kita, Pemulihan Hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, pernahkah saudara mengalami momen ketika Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara? Mungkin bukan sesuatu yang besar bagi orang lain, tetapi bagi saudara itu adalah mujizat. Hari ini kita akan mendengar dari kisah seorang yang juga mengalami mujizat besar. Namanya adalah Naaman. Seorang panglima perang yang hebat, kaya, dan terhormat. Tetapi dia sakit kusta. Tapi lebih dari sekedar kesembuhan jasmani, kisah Naaman mengajarkan kita tentang bagaimana anugerah Allah dapat mengubah hati seseorang. Singkat kisah dari Naaman. Sebelum ayat yang ke-15, kita tahu bahwa Naaman awalnya menolak cara Allah bekerja melalui Nabi Elisa. Dia ingin penyembuhan dengan cara yang megah, tapi Elisa hanya menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Setelah sempat marah dan hampir menyerah, akhirnya dia taat dan disembuhkan. Di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19, kita melihat bagaimana respon dari Naaman setelah mengalami kesembuhan. Yang pertama, anugerah membuka mata. Dapat kita melihat pada ayat yang ke-15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Setelah sembuh, Naaman menyadari siapa Allah yang sejati. Bukan lagi dewa-dewa dari Aram, tapi Tuhan Allah Israel. Mujizat itu membuka matanya bukan hanya terhadap kuasa Allah, tetapi juga terhadap siapa yang layak disembah. Terkadang kita sibuk mencari solusi duniawi atas masalah kita. Tapi ketika Tuhan bertindak, barulah kita sadar bahwa hanya Dia yang punya kuasa sejati. Jangan tunggu mujizat baru, percaya dan belajarlah melihat tangan Tuhan dalam hal-hal kecil setiap hari. Yang kedua, anugerah mengubah sikap. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16.
Naaman ingin memberikan hadiah besar kepada Elisa, tapi Elisa menolaknya. Mengapa? Karena kesembuhan itu adalah kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Naaman mencoba membalas budi, tapi Elisa mengajarkan bahwa kasih Allah tidak bisa dibeli, hanya bisa diterima dengan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara, kadang kita ingin membayar Tuhan dengan pelayanan atau persembahan kita. Itu baik, tapi jangan sampai motivasi kita adalah balas jasa. Kita melayani karena kasih, bukan karena utang. Karena karunia murni adalah dasar perubahan hidup. Yang ketiga, anugerah membentuk komitmen. Bisa kita melihat pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Naaman meminta tanah dari Israel untuk dibawa pulang, karena dia ingin menyembah Tuhan di negerinya sendiri. Tapi dia juga minta pengampunan karena masih harus ikut menemani rajanya ke kuil berhala, yang menunjukkan pergumulan iman Naaman. Dan hal ini kita boleh melihat bagaimana dia ingin hidup benar di tengah budaya yang salah. Sebagai orang percaya, kita sering ada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi seperti Naaman, kita bisa tetap setia dan membawa terang Kristus meski dalam keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, tentunya ayat yang ke-19 memberi penekanan kepada kita bahwa anugerah memberi damai. Pergilah dengan selamat. Itu kata Elisa kepada Naaman. Setelah pengakuan iman dan permintaan ampun Naaman, Elisa memberkatinya dengan damai sejahtera. Itu bukan hanya damai lahiriah, tapi damai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi menyembuhkan hati dan membawa kita ke dalam hubungan yang benar dengannya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan iman percaya kita, agar kita tetap mengandalkan kuasa-Nya yang bekerja dan meyakini bahwa iman itu bekerja dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami melalui kisah Naaman, bahwa anugerah-Mu mampu membuka mata, mengubah hati dan membentuk komitmen kami kepadamu. Ajarilah kami untuk hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu yang kami terima adalah karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami setia, bahkan ketika kami berada di tengah dunia yang tidak mengenal-Mu. Berilah kami hikmat, keberanian dan damai sejahtera, seperti yang Kau berikan kepada Naaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.